Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan membahas mengenai pasar monopoli untuk memenuhi tugas ekonomi manajerial. Selanjutnya, ini adalah nama-nama anggota dari kelompok 2. Pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu monos atau satu dan polain atau menjual, yang berarti suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Apabila penetapan harga terlalu mahal, orang akan menunda pembelian atau berusaha mencari produk substitusi, atau lebih buruk lagi mereka mencari di pasar gelap atau black market. Walau pada pasar monopoli penjual tidak memiliki saingan, belum tentu memperoleh keuntungan yang besar. Bisa saja biaya yang diproduksi berada di atas harga pasar. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan yang bersifat closed substitution, yang berarti barang atau jasa yang dihasilkannya tidak bisa didapat dari tempat yang lain. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu. Pembeli tidak dapat berbuat suatu apapun di dalam menentukan syarat jual beli. Dan barang yang dijual belikan tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang ada dan tidak terdapat barang yang mirip atau close substitution. Yang kedua, tidak ada kemungkinan untuk masuk ke pasar atau industri. Sifat ini adalah sebab yang utama. Tanpa sifat ini, pasar monopoli tidak akan terwujud. Keuntungannya adalah untuk mencegah adanya beberapa perusahaan yang berdiri di dalam industri itu. Yang ketiga, dapat mempengaruhi penentuan harga. Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya, atau price setter atau price maker. Yang keempat, promosi iklan kurang diperlukan. Tak perlu adanya iklan untuk perusahaan monopoli, karena ia adalah satu-satunya perusahaan di dalam suatu industri. Dapat juga dikatakan perlu membuat iklan. Hal itu ditujukan untuk menarik pembeli dan memelihara hubungan dengan masyarakat. Dampak adanya pasar monopoli. Dampak negatifnya yang pertama, ketidakadilan karena monopoli memberi keuntungan di atas normal. Yang kedua, perusahaan lain sulit masuk. Ketiga, timbulnya eksploitasi terhadap barang produksi. Yang keempat, jumlah dan harga tergantung monopolis. Yang kelima, mengenakan harga lebih tinggi daripada harga kompetitif. Dan dampak positifnya yang pertama, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Kedua, dapat meningkatkan daya saing bila monopoli diperoleh karena kemampuan efisiensi. Yang ketiga, mudah mengontrol kepentingan orang banyak bila monopoli dilakukan negara. Dan yang keempat, dapat meningkatkan inovasi atau penemuan baru bila monopoli terbentuk karena pemberian hak cipta dan hak paten. Jenis-jenis pasar. Yang pertama ada monopoli ilmiah. Sesuai dengan namanya, monopoli ini muncul secara alami. Monopoli ini muncul karena suatu pihak memiliki keadaan atau situasi alam yang khas dan tidak dimiliki oleh pihak lainnya. Misalnya, iklim atau tambang. Contoh dari monopoli alamiah seperti Papua memiliki monopoli di bidang emas, Tulungagung memiliki marmer yang unik, dan daerah lainnya. Kemudian yang kedua ada monopoli masyarakat. Monopoli ini bergantung pada keadaan masyarakat. Ketika masyarakat sudah percaya terhadap suatu produk dan cocok dengan produk tersebut, maka produk itu mampu menguasai pasar dan masyarakat enggan berpaling ke produk lain. Contohnya ada pakaian merek X memiliki harga terjangkau, kualitas bagus, dan banyak kelebihan lainnya. Hal itu mampu menarik kepercayaan masyarakat sehingga masyarakat enggan berpindah ke merek lain dan produk X akan memonopoli produk sejenis yang ada di pasar tersebut. Kemudian yang ketiga ada monopoli undang-undang. Monopoli ini terbentuk karena kebijakan pemerintah di suatu negara. Monopoli undang-undang terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu ada monopoli negara. Monopoli ini muncul untuk menunjang pelayanan terhadap kepentingan umum. Maka pemerintah mendirikan perusahaan untuk melayani kepentingan masyarakat. Contohnya PLN yang bergerak dalam pelayanan di bidang listrik. Yang kedua ada hak cipta atau copyright. Hak cipta merupakan perlindungan yang diberikan terhadap karya seseorang yang bisa mempengaruhi dan berguna bagi banyak orang.
Hak cipta diberikan kepada beberapa bidang antara lain pengetahuan, kesusastraan, kesenian, dan lainnya. Hak cipta ini memiliki masa berlaku, yakni untuk buku sampai 50 tahun sesudah penulisnya meninggal. Untuk program komputer, hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak pencipta program menerima hak tersebut. Hak cipta ini membuat karya seseorang tidak akan dijiplak atau diperbanyak oleh pihak lain tanpa izin. Yang ketiga ada hak paten. Hak paten hampir serupa dengan hak cipta. Yang membedakan yaitu hak paten khusus diberikan kepada para penemu sebuah teknologi baru, baik berbentuk proses produksi, hasil produksi, ataupun penyempurnaan dari dua hal tersebut. Contohnya yaitu hak paten, misalnya hak perlindungan yang dimiliki oleh perusahaan Microsoft atas teknologi canggihnya, terutama dalam software. Kemudian yang keempat ada hak merek. Hak merek yaitu pemberian tanda atau nama terhadap suatu produk untuk membedakan dengan produk lainnya. Hak merek diberikan ketika suatu merek didaftarkan ke Direktorat Jenderal Paten, Merek dan Hak Cipta. Dengan hal itu, membuat merek tersebut tidak bisa dan tidak dapat ditiru pihak lain. Kita kembali ke jenis-jenis pasar monopoli. Yang keempat ada monopoli karena kemampuan efisiensi. Efisiensi yang dimaksud di sini yaitu ketika perusahaan bisa memproduksi suatu barang dengan dana yang rendah dan teknik maupun cara produksinya sulit diterapkan di perusahaan lain, sehingga hal tersebut bisa membuat produk dari perusahaan memonopoli pasar. Yang kelima ada monopoli karena penguasaan bahan baku suatu perusahaan yang memiliki sumber daya dan bahan baku sendiri, bisa menjadi importir untuk perusahaan lain dan perusahaannya sendiri mampu memproduksi barang dengan dana yang lebih murah sehingga perusahaan tersebut sulit untuk disaingi oleh perusahaan lain. Yang keenam, monopoli karena penguasaan teknologi dan tenaga ahli. Teknologi dan tenaga ahli merupakan aset perusahaan karena dengan dua aspek tersebut proses produksi akan berjalan maksimal dan efisien, maka perusahaan akan mampu memonopoli perusahaan lainnya. Produksi, harga, dan penjualan. Pasar monopoli adalah suatu bentuk hubungan antara permintaan dan penawaran yang dikuasai oleh satu pelaku saja. Permintaan barang memiliki sifat umum yaitu semakin sedikit jumlah barang, maka harga barang tersebut semakin tinggi. Digambarkan pada kurva permintaan atas barang yaitu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Permintaan suatu barang yang ada di dalam pasar monopoli berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Akibatnya adalah harga barang akan selalu lebih tinggi dan hasil penjualannya marginal. Apabila harga semakin turun, tetapi jumlah produksi semakin meningkat, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, hasil penjualan mengalami pertambahan. Hal itu dapat semakin berkurang apabila adanya pertambahan produksi yang semakin banyak. Setelah mencapai target tingkat produksi tertentu, maka pertambahan akan menjadi negatif. Yang kedua, umumnya penjualan marginal nilainya lebih rendah daripada harga produknya. Keuntungan dalam monopoli dihitung dengan formula keuntungan sama dengan hasil penjualan marginal. Terdapat beberapa hal dalam pemaksimuman dengan menggunakan pendekatan biaya dan hasil penjualan total. Yang pertama, perusahaan tidak beroperasi berarti dapat disimpulkan bahwa jumlahnya nol. Yang kedua, apabila produksinya bertambah, maka biaya marginal akan semakin rendah. Yang ketiga, biaya total semakin meningkat setiap pertambahan satu unit produksi. Selanjutnya, menurut Bernardus, faktor-faktor penyebab terbentuknya pasar monopoli antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hambatan teknis. Hambatan teknis berupa ketidakmampuan dalam melakukan persaingan dengan perusahaan lain yang sudah berdiri sebelumnya. Kelebihan secara teknis ini dipicu oleh tiga hal, antara lain: yang pertama, perusahaan mempunyai kemampuan dan pengetahuan khusus, sehingga dapat berproduksi dengan sangat efisien. Yang kedua, tingginya tingkat efisiensi membuat perusahaan monopoli memiliki kurva biaya yang menurun. Yang ketiga, perusahaan memiliki kemampuan mengontrol sumber faktor produksi, baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun lokasi produksi. Yang kedua, ada hambatan legalitas. Ada dua hal yang termasuk ke dalam hambatan legalitas. Yang pertama, undang-undang dan hak khusus. Umumnya, ada perusahaan yang tidak efisien, tetapi mempunyai daya monopoli. Hal itu bisa saja terjadi karena secara hukum, mereka diberi hak monopoli di Indonesia. Contohnya dalam kasus ini adalah badan usaha milik negara seperti PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, PT Telkom, dan PT Garuda Indonesia. Yang kedua ada hak paten atau hak cipta. Tidak semua monopoli berdasarkan undang-undang yang mengakibatkan ketidakefisienan hak paten. Misalnya, orang yang melakukan suatu penemuan akan memiliki hak monopoli atas penemuannya itu. Penentuan harga jangka pendek.
Seseorang monopolis dapat menentukan harga produk yang dijualnya tanpa memikirkan harga pesaing dan harga pasar. Awalnya, penentuan harga ini didasarkan pada keinginan untuk memaksimalkan laba atau meminimumkan kerugian dalam jangka pendek. Berikutnya, monopolis akan menyesuaikan skala pabrik untuk menentukan laba maksimum jangka panjang. Karena monopolis tidak dapat menghadapi pesaing dan barang substitusi, maka kurva permintaannya memiliki kemiringan negatif, yang artinya monopolis dapat menjual lebih banyak unit produknya hanya dengan menurunkan harga. Berikut adalah grafik keseimbangan jangka pendek. Pendapatan marginal lebih kecil daripada harga produk dan kurva pendapatan marginalnya yang kita bisa sebut dengan MR berada di bawah kurva permintaannya yang kita bisa sebut dengan MC yang dihadapi. Tingkat output yang paling menguntungkan adalah pada saat kondisi MR sama dengan MC, dan penentuan harga terbaik dicapai pada saat P lebih besar daripada MR. Titik impas rugi dan untung tergantung pada ATC, di mana P sama dengan ATC adalah tingkat harga dan output yang terbaik, dan P lebih besar daripada ATC, di mana pada saat kondisi keuntungan, dan P lebih kecil daripada ATC, di mana kondisi yaitu kerugian. Penentuan harga jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua input dan biaya produksi bersifat variabel, dan seorang monopolis dapat menentukan skala pabrik yang optimum untuk memproduksi tingkat output terbaik. Berikut adalah grafik keseimbangan jangka panjang. Pada tingkat output terbaik adalah pada saat kondisi P sama dengan LMC. Skala pabrik yang optimum adalah saat kurva SATC bersinggungan dengan LAC pada tingkat output terbaiknya. Perusahaan monopoli dapat menikmati laba ekonomis dalam jangka panjang karena dapat menghalangi masuknya pemain baru ke industri. Karenanya, perusahaan tidak perlu berproduksi pada titik terendah LAC. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan monopoli. Kelebihan monopoli yang pertama, pelaku pasar monopoli akan lebih kreatif dan inovatif agar dapat berkompetitif dengan pihak pesaing dan mempertahankan usahanya. Kedua, peluang terjadinya konflik sangat kecil, karena tidak ada satupun perusahaan-perusahaan kecil yang berusaha untuk menyaingi dan berkembang menjadi besar, sehingga tetap satu perusahaan atau pihak itu saja yang akan berkuasa dan dapat memonopoli pasar. Yang ketiga, untuk monopoli yang berbentuk hak cipta dan hak paten akan membuat seseorang atau organisasi termotivasi dan terapresiasi untuk terus berkarya dalam mewujudkan suatu perkembangan yang signifikan. Selanjutnya, kualitas produk selalu terjaga dan terjamin baik dengan tujuan menciptakan dan menjaga customer loyalty. Kelebihan yang terakhir, jika pasar dikuasai oleh perusahaan negara, maka pemerintah dapat lebih mudah melakukan kontrol terhadap kepentingan masyarakat. Kekurangan monopoli. Yang pertama, sering muncul ketidakadilan karena hanya satu pihak yang diuntungkan, sedangkan pihak lain hanya bisa menerima tanpa bisa berkompetitif. Yang kedua, sering terjadi pemborosan karena pelaku monopoli pasar tidak begitu memperhatikan efisiensi kegiatan produksi yang dilakukannya. Mereka hanya fokus agar produknya laku terjual dan tidak ada pesaing. Yang ketiga, konsumen harus membayar dengan harga yang telah ditetapkan pelaku monopoli pasar. Yang keempat, unsur eksploitasi sangat tinggi karena dalam pasar monopoli, perusahaan bebas melakukan apapun dengan dana dan tenaga yang dimiliki, yang mana hal tersebut dapat merugikan banyak pihak. Dan yang terakhir yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi, karena tidak tersedianya kompetisi antar perusahaan yang menyebabkan pemilik perusahaan pasar monopoli tidak perlu bersusah payah dalam menurunkan biaya produksi, mengembangkan inovasi atas produknya, dan atau meningkatkan kualitas layanan, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak berjalan secara maksimal. Demikian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.